Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ittaqullah, mahasiswa semester 5 di Institut Agama Islam Al-Aqidah Al-Hashimiyah, program studi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video yang bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah pengantar ilmu pendidikan yang diampu oleh dosen kami yang terhormat, Ibu Amelina Robbani Azra MPD. Pada pembuatan video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara pendidik membangun komunikasi yang efektif dengan peserta didiknya beserta contoh nyatanya. Membangun komunikasi yang efektif dengan peserta didik merupakan hal yang penting dilakukan oleh guru, dikarenakan hal ini dapat membuat siswa atau peserta didik dapat berkomunikasi dengan nyaman dengan guru. Kemudian peserta didik akan merasa lebih didengarkan. Ketika peserta didik atau siswa merasa guru mendengarkan dan memenuhi kebutuhan mereka atau merespons kebutuhan mereka, maka hal ini dapat membuat peserta didik lebih cenderung termotivasi saat belajar. Kemudian akan membuat peserta didik juga berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran di kelas. Kemudian, apa saja langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk membangun komunikasi yang efektif dengan peserta didik? Yang pertama yaitu menciptakan lingkungan yang terbuka dan inklusif. Maksudnya ialah menciptakan suasana yang aman dan nyaman, yang dimana siswa atau peserta didik bisa bertanya, kemudian menyampaikan kekhawatiran mereka tanpa merasa takut atau merasa diabaikan. Contohnya, ketika seorang guru memulai kelas dengan sesi tanya jawab singkat, di mana pada waktu tersebut siswa dapat bertanya atau menyampaikan pendapat mereka atau kekhawatiran mereka tanpa merasa diabaikan. Nah, ini akan membuat peserta didik merasa dihargai. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan bahasa yang sederhana dan jelas. Maksudnya menggunakan kata-kata dalam menyampaikan sesuatu dengan kata-kata yang mudah dipahami. Kemudian ketika menyampaikan materi pembelajaran menggunakan analogi sederhana yang relevan dengan siswa, atau juga jangan menggunakan istilah-istilah yang dapat membingungkan siswa atau peserta didik. Contohnya yaitu ketika seorang guru menjelaskan konsep matematika. Nah, seorang guru bisa menggunakan analogi yang relevan, seperti membagi kue untuk menjelaskan konsep matematika penjumlahan. Kemudian langkah yang berikutnya ialah mendengarkan secara aktif. Maksudnya ialah guru memberikan perhatian penuh ketika siswa sedang berbicara, menunjukkan minat dan pemahaman mereka terhadap apa yang dikatakan oleh siswanya. Contohnya, ketika seorang siswa sedang berbicara, guru memberikan perhatian penuh kepada mereka dengan menatap matanya, kemudian bisa juga dengan mengangguk sebagai isyarat bahwa guru tersebut memahami apa yang siswanya katakan. Kemudian langkah berikutnya ialah menggunakan umpan balik yang konstruktif. Umpan balik yang konstruktif adalah umpan balik yang spesifik, jujur, dan dapat membantu siswa dalam memperbaiki dan meningkatkan kinerja belajar mereka. Contohnya, ketika siswa mengerjakan tugas, pertama kali guru akan memberikan apresiasi kepada siswa tersebut. Kemudian jika ada kekeliruan pada tugas yang dikerjakan, maka guru menyampaikannya dengan jujur, kemudian dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh siswanya.
Kemudian yang terakhir yaitu dengan memotivasi siswanya untuk memperbaiki kekeliruan yang ada pada tugas yang dikerjakannya. Kemudian langkah yang berikutnya ialah menggunakan media dan teknologi. Guru bisa menggunakan platform online, kemudian aplikasi pembelajaran edukatif untuk menjalin komunikasi yang lebih fleksibel dan interaktif dengan siswa, terutama di luar jam kelas. Contohnya, membuka forum diskusi online dengan siswa, kemudian memberikan materi pembelajaran dengan media pembelajaran interaktif di aplikasi Canva. Nah, dengan hal ini, siswa dapat berkomunikasi lebih interaktif dan fleksibel dengan teman-temannya dan juga dengan gurunya. Kemudian langkah berikutnya ialah menghargai keberagaman dan individualitas siswa. Contoh nyatanya, guru mengakui dan menghargai latar belakang, kemampuan, serta gaya belajar dari setiap siswanya, serta menyesuaikan metode pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan individual siswanya. Kemudian langkah yang terakhir ialah membangun hubungan personal. Contohnya, guru meluangkan waktu untuk mengenal siswa secara pribadi, seperti mengetahui hobi mereka, minat mereka, serta latar belakang mereka. Itulah beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk membangun komunikasi yang efektif dengan peserta didik atau siswa. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, maka peserta didik akan mampu menjalin komunikasi yang efektif dengan peserta didik, sehingga proses pembelajaran di kelas atau di sekolah lebih interaktif dan efektif. Mungkin hanya itu dari saya. Saya Ittaqullah mengucapkan terima kasih. Syukron, semoga bermanfaat. Jazakallah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.